Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Oke, kali ini kita akan membahas materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 11 TKR, tepatnya untuk semester ganjil. Di sini nanti kita akan membahas yaitu mengenai katup ya. Oke, mungkin kita bisa mulai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya mengenai pengertian mesin atau motor atau engine. Nah, jadi banyak orang berasumsi bahwa mesin, motor atau engine itu berbeda. Padahal kalau kita buat satukan pemahaman bahwa engine itu sama dengan motor, sama dengan mesin. Jadi istilah tersebut khususnya berlaku di bidang otomotif. Di dalam bidang ilmiah otomotif, engine sama dengan motor, dan di bidang praktisi otomotif, engine sama dengan mesin. Jadi sebenarnya ketiga kata tersebut sebenarnya itu adalah satu. Selanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu bagian-bagian mekanisme katup standar. Jadi di sini mekanisme katup pada mesin kendaraan berfungsi untuk mengatur pemasukan gas baru, campuran bahan bakar dan udara secara optimal ke dalam silinder dan mengatur pembuangan gas bekas ke saluran buang. Jadi pada dasarnya dia untuk menyuplai bahan bakar ke dalam ruang bakar dan membuang sisa pembakaran menuju knalpot. Di sini bisa kita lihat ada skema gambaran mengenai komponen-komponennya. Di sini kalau kita lihat contohnya, ini tipe komponen yang menggunakan push rod ya, atau batang pendorongnya, pendorong katup. Nah, di sini yang pertama yaitu tuas katup. Tuas katup ini biasa disebut juga klep, atau biasa juga orang menyebutnya pelatup, atau bahasa Inggris tekniknya itu adalah rocker arm, yang mana tuas katup ini difungsikan sebagai penekan katup itu sendiri nantinya. Mengaturnya dengan cara apa? Dengan cara menyesuaikan dengan putaran poros cam. Kemudian katup itu sendiri adalah bagian yang nantinya sebagai saluran. Ya, di sini kalau kita lihat di sini ada pembatas antara katupnya dengan ruang bakarnya. Ketika katup ini nanti terbuka, maka nanti baik itu sisa pembakaran maupun itu bahan bakar yang akan masuk ke ruang bakar itu ketika ini terbuka maka dia akan masuk ke ruang bakar, atau ketika terbuka dia juga akan keluar dari ruang bakar. Ya, itu kalau misalnya katup masuk, ketika ini turun terbuka maka ada di celah-celahnya sini itu ada misalnya kalau misalnya untuk saluran masuk maka bahan bakar masuk ke ruang bakar. Nah, kemudian kalau misalnya ini terbuka pada saluran buang, maka sisa pembakaran tadi keluar menuju ke pembuangan atau knalpot misalnya, atau exhaust manifold. Kemudian kepala silinder itu sendiri adalah tempat di mana katup itu duduk ya, jadi rumah katup itu adanya di kepala silinder. Kemudian box silinder adalah bagian dari ruang bakar ya, tempat juga sebagai dudukan daripada piston. Kemudian di sini ada penumbuk ya, atau poros cam. Jadi poros cam di sini bukan penumbuk maksudnya, maaf. Jadi poros cam di sini adalah poros yang menggerakkan katup sesuai dengan timingnya nanti ya, nanti ada pembahasannya sendiri. Atau biasa sering orang menyebutnya juga poros bubungan, atau juga sering orang menyebutnya camshaft, atau juga sering orang menyebutnya noken as. Semuanya itu sama. Kemudian mangkok penumbuk ini adalah
bagian yang berhubungan langsung dengan poros cam dan batang penumbuk atau push rootnya. Tuas katup itu adalah batang penumbuk atau push root. Ini biasanya digunakan pada jenis katup tipe OHV. Oke, selanjutnya di sini adalah mekanisme katup dengan poros cam di bawah. Jadi mekanisme katup dengan poros cam di bawah ini ada yang pertama yaitu katup di samping atau side valve atau biasa disingkat dengan SV. Konstruksi SV memiliki ciri katup berdiri dan di samping blok motor serta poros cam terletak di bawah. Keuntungan konstruksi mesin sederhana, mesin pendek, tidak memakan tempat, suara tidak berisik, namun bentuk ruang bakar kurang menguntungkan bagi proses pembakaran yang ideal, dan penyetelan celah katup agak sulit. Kalau kita lihat gambarnya di sini ada katupnya, poros camnya itu ada di bawah. Nah, poros camnya ada di bawah berhubungan langsung dengan katup. Ya. Kemudian ini ruang bakar, ini busi, dan ini pistonnya. Kemudian selanjutnya itu masih mekanisme katup dengan poros cam di bawah. Ada yang tipenya adalah tipe overhead valve atau biasa disingkat dengan OHV. Katupnya menggantung di kepala silinder, poros cam terletak di bawah. Keuntungannya bentuk ruang bakar yang baik, namun kerugiannya adalah banyak komponen atau bagian-bagian yang bergerak, berarti kelembaban massa besar sehingga tidak ideal untuk mesin putaran tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini poros camnya atau camshaftnya itu berada di bawah, kemudian dia menggunakan batang penumbuknya atau push rodnya untuk menggerakkan rocker armnya ini atau klepnya atau katupnya ini untuk menumbuk atau mendorong katup itu sendiri. Nah, di sini ada maksud kelembaban massa besar. Kalau kita berbicara kelembaban itu adalah dalam istilah singkatnya itu, kalau kita ambil persamaan katanya malas. Jadi kelembaban itu adalah malas. Malas di sini dalam artian komponen daripada penggerak ini ya bekerja sesuai dengan beban yang adanya. Jadi tidak gayanya tidak berlebihan. Nah, jadi di sini maksudnya kelembaban massa artinya gaya beratnya yang terlalu banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak ideal untuk mesin putaran tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme katup dengan poros cam di atas. Kalau yang tadi di bawah, ini poros cam yang ada di atas. Yang pertama yaitu satu poros cam di kepala atau yang disebut dengan single overhead camshaft atau biasa disebut atau disingkat SOHC. Pada konstruksi SOHC atau OHC, overhead camshaft, ya, poros cam berada di kepala silinder dan langsung menggerakkan tuas katup. Ya, kita lihat posisi A, tuas katup A, atau tuas ayun katup. Ini kita lihat. Keuntungannya sedikit komponen, bagian-bagian yang bergerak berarti kelembaban massanya kecil sehingga baik untuk putaran tinggi. Kerugiannya adalah konstruksi motor menjadi lebih tinggi karena ada mekanisme tuas ayun. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah noken asnya, ya. Jadi noken asnya atau camshaftnya atau poros hubungannya itu di sini langsung berhubungan dengan katup dan posisinya dia berada di atas. Begitu pula yang ini. Beda dengan yang tadi OHV, itu poros hubungannya atau camshaftnya ini berada di bawah. Ya. Nah, jadi di sini kerugiannya adalah konstruksi motor menjadi tinggi. Maksudnya menjadi tinggi itu adalah bentuknya menjadi lebih tinggi. Jadi bentuk mesin itu menjadi agak lebih tinggi karena ada mekanisme tuas ayunnya. Jadi artinya posisi mesin atau mesinnya menjadi lebih tinggi. Kemudian selanjutnya mekanisme katup dengan poros cam di atas. Sama dengan yang tadi, cuma di sini dua poros cam di kepala atau double overhead camshaft atau DOHC. Artinya apa? Kalau kita lihat yang tadi, kita kembali dulu. Di sini hanya ada satu poros camshaft. Begitu pula yang ini hanya ada satu poros camshaft. Camshaftnya hanya ada satu.
Kalau kita lihat yang ini, kita lihat masing-masing katup itu memiliki camshaft. Ya, jadi camshaftnya di sini ada dua, makanya disebut dengan double overhead camshaft atau DOHC. Konstruksi DOHC memiliki dua cam di kepala silinder. Cam langsung menggerakkan mangkok penumbuk. Keuntungannya bentuk ruang bakar baik dan susunan katup-katup bentuk V, menguntungkan bagi performa atau unjuk kerja mesin. Nah, kemudian kelembaban masanya paling kecil sehingga baik untuk putaran tinggi. Kerugiannya konstruksi mesin mahal, mesin lebih berat, dan penyetelan celah katup lebih sulit. Ya, artinya kalau penyetelan celah katup lebih sulit itu sebenarnya relatif, tergantung dari kemampuan seorang mekaniknya. Nah, jadi di sini OHC itu kalau kita bandingkan dengan yang lainnya ini bisa dikatakan salah satu pilihan yang terbaik. Kemudian kita masuk ke celah katup dan penyetelannya. Jadi bagaimana sih nanti kita menyetel celah katup itu sendiri, dan jenis-jenis katup itu bagaimana cara penyetelannya. Yang pertama di sini adalah fungsi celah katup, agar supaya katup-katup dapat menutup dengan sempurna pada semua keadaan temperatur. Di sini kita contohkan misalnya tipe OHV tadi, ini ada mur penyetelnya. Ini mur penyetel untuk menyetel, mengencangkan dan mengendorkan rocker arm supaya nanti dia bisa disetel. Kemudian ini celahnya, celahnya itu antara ujung rocker arm dan ujung katup atau ujung valve-nya. Jadi itu celah itu yang nanti akan kita cari, ya. Celah itu yang akan kita cari. Celah katup dan penyetelannya. Mengapa celah katup harus disetel? Jadi saat mesin hidup, komponen mekanisme katup yang jumlahnya banyak bergerak, bergesekan, dan mendapat gaya ke berbagai arah serta beban panas. Maka semakin lama komponen semakin aus pada sistem penekanan katup dan pada daun katup dan dudukannya serta pengikat kendor, sehingga celah katup menjadi berubah besar. Kemudian keausan, celah menjadi besar karena keausan tersebut tidak merata. Celah katup berubah dan perlu disetel setiap 20.000 km. Jadi standarnya 20.000 km itu harus ada penyetelan celah katup. Sebenarnya tergantung kondisinya juga. Kalau misalnya kurang dari 20.000 km sekiranya katup sudah tidak seimbang, ya perlu disetel. Nah, di sini yang pertama yaitu celah terlalu besar. Kalau kita lihat celahnya ini terlalu jauh, ya, celahnya terlalu jauh. Nah, akibatnya apa? Penggerak katup berisik, ada suara pukulan-pukulan, jadi seperti dipukul ketak 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 ketak. Nah, jadi ada suara yang nyaring dari akibat benturan antara rocker armnya atau pelatupnya terhadap katupnya itu sendiri. Kemudian bagian penggerak katup bisa patah akibat ada pukulan dan kejutan. Jadi akibat kejutan itu menjadi ada tekanan yang berlebihan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya patah. Nah, kemudian selanjutnya celah terlalu kecil. Jadi di sini kalau kita lihat terlalu rapat celahnya, ya. Waktu pembukaan katup lebih lama dari waktu semestinya karena celahnya kecil, jadi dia lambat untuk membuka. Nah, gerak gunting juga lebih lama. Maksudnya gerak gunting ini adalah gerak pembukaan katupnya lebih lama. Nah, sehingga apa? Kerugian gas barunya besar. Jadi gas baru ini maksudnya bahan bakar yang masuk itu banyak, yang artinya tidak terbakar. Akibatnya putaran idle kurang stabil sehingga apa? Motor menjadi bergetar atau mesin menjadi bergetar. Kemudian selanjutnya tidak ada celah katup sama sekali. Jadi ini tidak ada celahnya sama sekali. Maka akibatnya katup tidak menutup dengan sempurna. Kemudian ada kerugian gas baru, tenaga motor berkurang, pembakaran dapat merambat ke karburator. Jadi pembakaran bahan bakarnya kembali ke karburator. Nah, itu bisa mengakibatkan ledakan atau bahkan karburator bisa menimbulkan percikan api. Katup-katup dapat terbakar karena tidak ada pemindahan panas pada daun katup. Jadi karena di sini katup kan ketika terjadi kompresi dia mendapatkan panas. Ya terus aja dia mendapatkan panas, tidak ada pemindahan panasnya. Sehingga apa? Sehingga daun katup bisa terbakar atau gosong. Itu tadi celah katup dan penyetelannya.
Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah macam-macam konstruksi penyetel katup. Nah, di sini kita kembali lagi lihat mur penyetel dan celah katup. Jadi konstruksi umumnya yang pertama yaitu penyetelan celah katup dengan mengendorkan mur pengunci dan memutar skru penyetel. Ya, jadi mur penguncinya ini kita kendorkan, kemudian ini ada kecil di sini seperti tanda minus, itu kita bisa pakai obeng minus atau obeng plus. Nanti itu yang kita gerakkan, kita putarkan sesuai dengan ukurannya. Ya, untuk menyetel ini. Nah, ini kita kendorkan dulu murnya, baru kita bisa menyetel celah katup. Nah, perhatikan, jadi untuk penyetelan posisi penumbuk pada cam harus pada lingkaran dasar. Ini maksudnya lingkaran dasar itu ini. Ini lingkaran puncaknya ini. Di TMA ini, ya ini TMB. Nah, jadi pada dasarnya juga pada prinsipnya untuk penyetelan celah katup itu tidak serta-merta langsung buka kop langsung disetel, ya. Tetapi ada prosedurnya. Yang pertama, yaitu yang perlu kita ingat adalah dengan cara memposisikan mesin pada posisi top, baik itu top 1 maupun top 4 dan selanjutnya. Kalau misalnya yang 4 silinder misalnya itu top 1 dan top 4 misalnya. Jadi kita harus posisikan dulu pada posisi top, baru bisa kita melakukan penyetelan. Nah, itu nanti ada materi-materi selanjutnya yang bagaimana sih langkah penyetelannya. Jadi perlu kita ingat, jadi harus pada posisi top. Kemudian yang kedua dengan tuas ayun. Ya, jadi misalnya di sini mesin MB, Ford dan Nissan. Pengukuran celah harus antara tuas ayun dan cam, bukan antara ujung tuas ayun dan ujung batang katup. Di sini kalau kita lihat, bukan di sini, ini kan ujung daripada rocker armnya atau katupnya dan penyetelnya, ya. Tapi di sini yang dilihat celah katupnya itu adalah yang bersinggungan dengan poros cam atau cam shaftnya atau poros bubungannya. Yang bersinggungan ini yang dasar dari poros cam ini, ya, bertemu dengan punggung daripada tuas ayun ini atau rocker arm atau pelatuk atau klepnya. Jadi celahnya yang di sini, bukan yang di sini yang dicari, tapi yang di sini. Karena di sini yang bertumbukan. Jadi ketika ini berputar, maka ini akan menumbuk ke tuas ayun ini atau rocker arm ini. Nah, caranya bagaimana? Ya sama, kurang lebih caranya itu mur penguncinya itu kita kendorkan dulu, baru kita setting dengan baut penyetel. Baut penyetelnya kita putar, ya. Kemudian sesuaikan celah katupnya. Ketika celah katupnya sudah pas didapat, maka kunci mur penguncinya kita kunci kembali supaya tidak bergerak. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu dengan plat penyetel. Jadi misalnya ini mesin Volvo, Fiat, VW, ya. Pada sistem ini penyetelan dilaksanakan dengan penggantian plat penyetel dengan bermacam-macam ketebalan. Untuk menyetel celah katup diperlukan satu set plat penyetel dan alat khusus untuk menekan mangkok penekan katup. Nah, jadi di sini ada berupa seperti lempengan. Jadi sistemnya di sini hanya menambahkan atau mengurangi lempengan. Jadi lempengan itu seperti koin, seperti uang logam. Nah, jadi kalau misalnya kira-kira sudah kurang, maka diganti dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran celahnya. Jadi di sini seperti koin. Beda halnya dengan yang tadi, yaitu dengan cara mengencangkan dan mengendorkan mur untuk menyetel, kemudian disetel dengan cara mengencangkan dan mengendorkan mur. Kalau di sini tidak. Di sini caranya adalah dengan cara mengganti koinnya, ya, atau simnya atau koinnya, ya, atau di sini juga bisa dikatakan plat penyetel. Kemudian tuas katup dengan eksenter penyetel. Nah, ini umumnya digunakan pada mesin BMW. Nah, jadi caranya bagaimana? Di sini ada baut mur penjepit. Ini nanti baut pengikatnya, kemudian ini eksenternya, kemudian ini ada lubang. Nah, jadi di sini kita ada alat khusus atau pinnya. Yang mana pinnya ini kita masukkan ke sini, kemudian kita nanti menggerakkan dia
menggerakkan pen ini atau batang ini, ketika kita sudah masukkan di sini, kita gerakkan ke atas ataupun ke bawah ya. Misalnya itu cara penyetelannya, misalnya kita mau nyetel, itu otomatis kita kendorkan dulu baut mur penjepitnya, kita kendorkan. Kemudian ini tuasnya ini kita masukkan pennya, pen khususnya. Kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita angkat atau kita turunkan sesuai dengan kebutuhan celah yang ada di sini nantinya. Nah, ketika sudah pas, misalnya kita angkat ternyata sudah pas di sini, kemudian kita kunci kembali nih baut penjepitnya. Jadi kalau ini caranya dengan cara menggunakan extender. Kemudian yang kelima adalah penyetelan celah katup pada motor Neptune atau biasa juga pada mesin Colt T120 ya. Di sini kita lihat yang pertama adalah fuelernya. Fueler ini adalah alat untuk mengukur berapa nilai celah katupnya. Kemudian mur penyetelnya, mur stop yang menguji sendiri. Kemudian ini ada mur penyetelnya. Kemudian yang ketiga adalah tuas katup dari plat yang di press. Nah, jadi ini kalau untuk Colt T120 ini lebih mudah lagi, kita tidak perlu lagi ada sistem mengencangkan dan mengendorkan baut. Di sini kita tinggal putar bautnya untuk menentukan kerapatan antara rocker armnya atau pengayunnya atau misalnya juga klepnya ya dengan katupnya. Jadi tinggal kita kencangkan atau kita kendorkan, kita sesuaikan dengan kita sesuaikan dengan celahnya yang kita inginkan. Keuntungannya, karena mur penyetel tidak bergerak, menyetel dapat dilaksanakan selama mesin hidup, tetapi filler bisa menjadi rusak karena tumpukan. Nah, jadi keuntungannya di sini, kalau yang lain tadi mesin harus mati. Tapi kalau untuk Colt T120 ini atau jenis seperti ini, ya motor Neptune seperti ini yang modelnya rocker armnya seperti ini, biarpun mesin nyala dia masih bisa disetel. Ya, cuma ya resikonya karena ini terjadi tumbukan-tumbukan, ya fuelernya nanti bisa rusak karena terjadi tumbukan. Nah, jadi sebaiknya kalau untuk penyetelan ya kita tetap menggunakan dalam keadaan mesin mati, atau kita setel dalam keadaan mesin mati, itu lebih baik biar tidak merusak fuelernya. Oke, mungkin itu materi kita untuk katup ini ya. Nanti kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Jadi untuk sementara materi ini kita cukupkan sampai di sini, dan materi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan juga di sini saya bukan orang yang sempurna, tentunya punya kesalahan juga. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesalahan bisa kita saling membenarkan, artinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man,